Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai koneksi antar materi tentang proses coaching di sekolah. Nah, seperti ini Bapak Ibu mengenai koneksi antar materi. Di modul 2.3 yaitu mengenai coaching. Salam kenal, saya Lukman Hakim dari SMA 2 Sia Kecil. Saya sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau tahun 2021 ini. Salam dan bahagia. Saya sebagai guru biologi di SMA 2 Sia Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Jadi saya sedang mengikuti program pendidikan guru bergerak Indonesia Maju. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini sedang mempelajari paket modul 2 yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid di submodulnya yaitu modul 2.3 yaitu mengenai coaching. Nah, untuk koneksi antar materi ini diminta mengenai sintesis berbagai materi. Jadi keterkaitan antara berbagai materi yang sudah dipelajari. Nah, saya diminta untuk bisa menyimpulkan dan memberikan penjelasan mengenai peran coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2 yakni berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosi dan sosial, kemudian refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi, dan bagaimana coaching dapat membantu profesi Anda sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Baik, terkait kesimpulan dan penjelasan mengenai peran coach di sekolah ini, memang ini sangat penting ya, karena sejauh ini istilahnya proses coaching saya pribadi pun masih baru mengenal sekarang gitu, walaupun istilahnya sudah lama di bidang olahraga misalkan ataupun di berbagai pelatihan-pelatihan. Nah, namun kalau guru berperan sebagai coach ini menjadi akan luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena sangat berbeda sekali antara coaching, kemudian mentoring atau konseling, gitu kan, yang paling umum itu. Nah, kalau saya sebagai guru diminta untuk coaching ini karena ini ada kelebihannya, gitu ya. Ada kelebihan dibanding hanya sebatas mentoring ataupun sebatas konselor, gitu ya, dari konseling. Kemudian nanti pun akan dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengenai diferensiasi konten, kemudian saat proses dan produk. Kemudian kami pun sudah membuat mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP berdiferensiasi, dan juga dikaitkan dengan pembelajaran emosi dan sosial dengan berbagai tekniknya. Kemudian mudah-mudahan bisa berefleksi secara keseluruhan di modul 2 ini. Kemudian dan dengan adanya coaching ini memang bisa membantu profesi saya sebagai guru. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tugas utama sebagai guru, yaitu bisa menuntun ya, atau melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, kita ulas dari awal bahwa istilah coaching dalam pendidikan ini merupakan satu proses menuntun belajar murid
Nah, sebagai guru, saya berupaya terus sekuat tenaga akan menuntun murid saya untuk mencapai kekuatan kodratnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara selaku Bapak pendidikan kita dengan adanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian sebagai seorang pamong juga, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Jadi melalui coaching ini akan anak terpicu untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif dari gurunya. Ini merupakan hal yang penting karena ini menjalin hubungan atau komunikasi antara saya dengan murid. Nah, jadi antara saya dengan murid saya, sehingga interaksi atau komunikasi ini menjadikan hubungan dekat dan akan memicu kodrat irodatnya, sehingga anak menjadi tumbuh kembangnya sesuai kodrat dan irodatnya, seperti itu. Kemudian kenapa sih perlu proses coaching dibandingkan hal yang lain? Ada hal yang penting. Yang pertama, proses untuk mengaktifasi kerja otak anak atau murid. Kenapa? Karena melalui coaching ini keterampilan dasarnya adalah kemampuan bertanya gitu ya, berkomunikasi asertif, kemudian memberikan umpan balik. Jadi itu secara tidak langsung akan mengaktifasi kerja otak murid. Nah, kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif juga membuat murid melakukan metakognisi. Jadi ini yang merupakan hal-hal yang penting juga. Kemudian melalui pertanyaan juga, proses coaching juga membuat murid lebih berpikir kritis. Ini salah satu keterampilan ya, kemampuan berpikir kritis. Dengan proses coaching, anak akan ditanya secara berlangkah, secara bertahap, sehingga tergali potensi dirinya dan mendalam, sehingga murid dapat menunjukkan potensinya, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dipelajari di modul 2.1 dan selanjutnya di kompetensi sosial emosional di modul 2.3. Ini keterkaitannya. Saya mulai dari pembelajaran diferensiasi, bahwa secara definisi sebagai usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar secara individu. Karena seperti kita ketahui bahwa individu setiap anak ini adalah unik gitu. Kemudian ciri-ciri atau karakternya yaitu memetakan kebutuhan murid. Nah, kemudian melalui 3 kesiapan belajar, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar murid. Kebutuhan murid ini menjadi dasar dalam praktik berdiferensiasi yang dilakukan di kelas. Nanti kita kaitkan dengan proses coaching, pastinya anak akan digali mulai dari kesiapan belajarnya, minatnya, serta profil belajarnya, ataupun bisa jadi mulai dari gaya belajar baik secara visual, auditori, dan kinestetik. Itu pun bisa digali melalui proses coaching. Kemudian kalau misalkan kita memberlakukan semua murid kita itu sama, itu merupakan bukan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang sebagai contoh bahwa memastikan bahwa murid kita ini bisa mengakses materi ajar sesuai dengan gaya belajarnya tadi, baik secara visual dengan dalam bentuk gambar, ataupun auditori dalam bentuk audio, dan kinestetik dalam bentuk aktivitas atau kegiatan. Nah, jadi itu kaitannya antara proses coaching dengan pembelajaran diferensiasi. Coaching bertujuan untuk menggali potensi setiap individu. Pembelajaran berdiferensiasi pun menuntun atau membawa murid atau pembelajarannya menyesuaikan dengan
kondisi murid. Nah, jadi ini ada keterkaitan antara dua hal, mulai dari coaching dan pembelajaran berdiferensiasi ini hubungannya sangat erat. Nah, bagaimana keterkaitan dengan kompetensi sosial emosional? Nanti kita lihat. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yaitu pengenalan emosi. Yang kedua, pengenalan diri, mengelola emosi dan fokus. Yang ketiga, kesadaran sosial, keterampilan berempati. Yang keempat, keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting, resiliensi. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kompetensi sosial emosional ini juga bisa mendukung potensi diri yang ada di setiap anak. Saat coaching berlangsung, hal-hal emosional, berempati, kemudian hubungan sosial atau daya lentingnya kita bisa gali. Dan ini yang akan mendukung eh, melejitnya potensi anak tersebut. Dan yang bisa juga melatih eh, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi keterkaitan antara coaching, pembelajaran diferensiasi, kompetensi sosial emosional ini sangat berhubungan erat dan saling mendukung satu sama lain. Yang artinya ini merupakan pembelajaran atau segala proses yang bertujuan atau berpihak pada murid, gitu ya. Mulai dari diferensiasi, menyesuaikan keunikan setiap individunya, kemudian kompetensi sosial emosional, setiap orang ini memiliki pengendalian emosi, pengolahan diri yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, melalui proses coaching ini dipicu, digali melalui pertanyaan-pertanyaan yang efektif oleh saya sebagai guru, sehingga potensi yang ada di dalam diri murid akan terus meningkat. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Instruktur, yaitu Bapak Januari, bahwa proses coaching ini membutuhkan waktu, tidak ada batasan waktu. Malahan dengan mungkin akan lebih mudah hanya sebatas mentor gitu ya, atau konseling diberikan langsung. Tapi kalau proses coaching ini memerlukan waktu, akan tetapi ini akan menempel kuat, akan melatih kemampuan daya kritis anak, akan memicu atau mengaktifasi kemampuan anak. Itu hal-hal yang positif yang akan kita peroleh terhadap proses coaching ini. Kemudian paradigma pendampingan coaching melalui sistem AMONG, bahwa di sini dituliskan menilik kembali pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru ini berperan sebagai penuntun gitu ya bagi anak-anak didiknya. Maka kita bersama perlu memahami proses pendekatan komunikasi coaching ini agar selaras dengan proses AMONG yang kita hidupi dalam keseharian sebagai pendidik ya. Jadi ini saya sebagai guru, mungkin Bapak Ibu juga semua sebagai guru kita patut mulai memahami proses pendekatan komunikasi coaching ini, bagian dari proses AMONG yang dan ini merupakan keseharian kita sebagai guru. Kemudian pendampingan yang kita lakukan bagi anak didik kita seyogianya memberi arti dalam proses tumbuh kembang, sehingga para coach, murid-murid kita mengalami proses yang bermakna dari setiap langkah tirta yang dijalani dan potensi mereka tergali secara optimal. Nah, nanti kita bahas selanjutnya adalah model tirta. Jadi proses coaching ini menerapkan model tirta. Tirta ini urutannya mulai dari tujuan, kemudian I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T-nya adalah tanggung jawab gitu. Jadi ini tahapan-tahapan yang pastinya ketika kita berkomunikasi dengan atau melaksanakan proses coaching dengan murid kita, pastinya diawali dengan satu tujuan, apa yang ingin diharapkan. Kemudian identifikasi, gali kendala-kendala, apa yang sudah dilakukan. Setelah itu baru rencana kedepannya seperti apa. Ini bagian dari rencana aksi, dan selanjutnya ini menjadi tanggung jawab untuk pelaksanaannya. Nah, ini jadi terus digali potensi anak apapun halnya, baik
jika ada permasalahan ataupun tidak, penerapan proses coaching ini bisa dilaksanakan. Kemudian sebagai kata kuncinya bahwa coaching adalah sebuah percakapan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi ya, dan penguatan serta umpan balik, dialog saat seorang coach dan seseorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai tujuan, gitu ya. Kemudian agar meningkatkan kinerja dan menuntun seorang mencapai keberhasilannya. Nah, jadi saya sebagai guru, sebagai pendidik, ini bertujuan adalah berperan sebagai coach yang bisa menuntun, berkomunikasi, berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh anak tersebut, sehingga nanti kinerjanya supaya intinya adalah anak itu berhasil. Demikian mengenai koneksi antar materi, bahwa di sini sangat berkaitan ya, antara proses coaching tadi. Nah, ini koneksi antar materi dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional. Nah, jadi dengan yang menjadi catatan penting adalah proses saya ini berperan sebagai coach dengan tujuan bisa menggali potensi anak dan bisa tumbuh kembang anak dan berhasil gitu mencapai tujuan yang diharapkannya. Kenapa? Karena melalui proses coaching ini ada beberapa hal baik, yaitu bisa mengaktifasi kerja otak, kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan tadi melatih kemampuan berpikir kritis dan mendalam, sehingga anak bisa menunjukkan potensinya. Begitupun saya sebagai guru pun itu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pamong yang memberi tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif agar kekuatan dari kodrat anaknya terpancar dari dirinya. Demikian mengenai koneksi antar materi modul 2.3, yaitu mengenai coaching. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.